Hari ini merupakan momentum pertama buat saya sebagai gubernur untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada wisatawan asing yang berperilaku tidak baik selama berada di wilayah Provinsi Bali. Jadi tidak ada ampun. Deportasi yang dilakukan hari ini memberi peringatan kepada semua wisatawan asing yang berkunjung ke Bali agar patuh pada hukum, menghormati budaya dan kearifan lokal Bali. Setelah indikasi narkoba kami pastikan iya, positif THC dan kokain. Tanpa ampun, bule Amerika Serikat ngamuk di klinik Nusa Medika Bali langsung dideportasi hari ini. Ternyata positif narkoba. Gubernur Koster ultimatum wisatawan asing harus tertib di Bali. Jangan melanggar hukum dan menodai kesucian Bali. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada para imigrasi Bali yang telah mengundang, dan memang saya minta itu karena ini hal yang sangat penting berkaitan dengan berlakunya surat edaran Gubernur Bali nomor 7 tahun 2025 tentang tatanan bagi wisatawan asing selama berada di wilayah Provinsi Bali. Yang sekarang menjadi hal untuk disampaikan adalah kasus pencabulan warga negara asing yang mengamuk dan merusak di klinik Nusa Medika Bali. Tanggal 13 April 2025, seorang warga negara asing laki-laki berusia 27 tahun asal Amerika Serikat berinisial MM, saya menyebut nama, terlibat dalam insiden kekerasan dan perusakan fasilitas umum di Nusa Medika Klinik Pertama, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali, Sabtu dini hari 12 April 2023. Kejadian bermula saat MM bersama rekannya tiba di klinik menggunakan layanan taksi online sekitar pukul 05.02 WIB. MM dan dalam kondisi tidak sadar dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan oleh petugas klinik. Karena kondisinya belum memungkinkan, belum dilakukan tindakan medis pada saat itu. Namun situasi berubah ketika MM tersadar. Yang mengalami kepanikan, menyerang rekannya sendiri dan kemudian mengamuk di ruang periksa sehingga menyebabkan perkelahian dan kerusakan fasilitas klinik serta membahayakan pasien lain yang sedang menjalani perawatan. Pada pihak klinik segera menghubungi Linmas Desa Pecatu dan Polsek Kuta Selatan. Aparat yang tiba di lokasi berhasil menenangkan dan mengamankan MM. Pelaku kemudian dibawa ke Kepolisian Sektor Kuta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Dalam keterangannya kepada aparat, MM mengaku panik karena tidak mengenali orang-orang di sekitarnya saat tersadar. Setelah diberi penjelasan oleh temannya dan mulai tenang, ia menyatakan permintaan maaf dan bersedia mengganti seluruh kerusakan. Pihak klinik menerima permintaan maaf tersebut dan kasus diselesaikan secara damai secara internal. Berdasarkan data dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TP1 Ngurah Rai, MM masuk ke Indonesia pada tanggal 2 April 2025 melalui Bandara Industri Ngurah Rai dengan menggunakan visa on arrival yang berlaku hingga 1 Mei 2025. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menyampaikan bahwa MM terbukti melanggar pasal 406 KUHP tentang tindak pidana kerusakan dan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain itu, yang bersangkutan juga melanggar surat edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Oleh karena itu, tindakan administratif berupa deportasi segera dijalankan serta pelaku akan dimasukkan dalam daftar penangkalan agar tidak bisa kembali masuk ke wilayah Indonesia
dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal ini, sebagai gubernur, saya menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyesalkan tindakan pelaku yang telah merusak fasilitas umum dan menciptakan rasa tidak aman di lingkungan pelayanan kesehatan. Klinik adalah ruang perlindungan dan tindakan semacam ini tidak bisa ditoleransi. Saya menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap warga negara asing yang berperilaku meresahkan dan merusak ketertiban di wilayah Provinsi Bali. Bali adalah rumah yang terbuka bagi wisatawan mancanegara. Namun, setiap orang yang datang ke Bali wajib menghormati hukum, adat, dan budaya serta kearifan lokal. Tidak ada ruang bagi tindakan yang mengganggu ketertiban umum, apalagi membahayakan masyarakat di wilayah Bali. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh aparat keamanan, dalam hal ini jajaran Polda Bali, Polresta Denpasar, dan jajaran imigrasi yang telah bertindak cepat. Karena memang saya ikuti perkembangan ini dan saya langsung menelpon Kepala Imigrasi dan juga Bapak Kapolresta kemarin malam, serta komitmennya yang begitu kuat menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang ramah, aman, namun tegas dalam penegakan hukum. Jadi hari ini merupakan momentum pertama buat saya sebagai gubernur untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada wisatawan asing yang berperilaku tidak baik selama berada di wilayah Provinsi Bali. Jadi tidak ada ampun, dan kita berharap apa yang terjadi hari ini, deportasi yang dilakukan hari ini, itu akan menjadi pelajaran sekaligus memberi peringatan kepada semua wisatawan asing yang berkunjung ke Bali agar patuh pada hukum, menghormati budaya dan kearifan lokal Bali, agar Bali itu tertib wisatawannya, serta citra pariwisata Bali tetap baik di hadapan masyarakat dunia. Kita tidak ingin citra pariwisata Bali dirusak oleh perilaku wisatawan yang tidak sepantasnya, yang kalau kita ikuti di negara-negara lain, di negaranya saja dia tertib. Coba kalau kita ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, warga negaranya tertib di negaranya, tapi kalau kembali kok dia nakal, ini kan aneh ini. Maka tidak ada ampun, ini yang begini harus ditindak tegas. Terima kasih pada Bapak Kepala Imigrasi dan Bapak dari Polda Bali dan Polresta Denpasar. Tepuk tangan untuk beliau. Ini merupakan bagian cara kita untuk menegakkan kehormatan bangsa dan negara kita di mata dunia, dan juga Bali sebagai destinasi wisata utama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran yang baik untuk kedepannya, untuk kepentingan kita bersama menjaga Bali. Saya mohon kawan-kawan media untuk menyebarluaskan ini, memviralkan ini, supaya jangan viral yang buruk-buruk aja. Apa yang dilakukan oleh aparat itu yang baik ini luar biasa juga harus diviralkan. Itu permintaan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om Rahi. Terkait masalah indikasi narkoba, kami pastikan iya, karena pada saat pelaku sendiri, warga negara sendiri pada saat ke rumah sakit waktu dalam keadaan tidak sadar, dari hasil interogasi kami awal itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu merasa pada saat itu berontak karena merasa berada di suatu alam yang lain, sehingga kaget berontak. Pada saat itulah yang kami memikirkan bahwa ini pasti ada indikasi narkoba. Kami melakukan tes urin, yang bersangkutan memang positif menggunakan narkoba, dan kami sudah melakukan pendalaman ke yang bersangkutan menggunakan narkoba. Di sini jenis
Yang kami dapatkan di sini ada berapa jenis, cuma tipis waktu itu waktu menggunakan test kit tipis, jadi kemungkinan dia menggunakan itu sekitar 1 minggu atau 5 hari, 5 hari sebelum kejadian. Jadi itu saja. Makasih. Untuk jenis yang digunakan yaitu positif THC dan kokain, gitu ya. Jenis THC dan kokain. Narkoba jenis THC dan kokain itu jenis yang positif. Cuma waktu dari pas kita tes kit memang agak tidak terlalu terang. Jadi kalau dari tes kit itu kalau tidak terlalu terang berarti masih ada berapa lama. Jadi tidak pada saat waktu kejadian itu. 5 atau 6 hari sebelumnya menggunakan. Terima kasih Bapak. Di Bali. Kalau itu kita masih dalami, cuma dia dari pelaku sendiri nggak menyampaikan, lupa bahasanya dia lupa dari mana. Itu aja. Terima kasih ya.